Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 akan memberikan cara untuk mempermudah warga jemaat dalam memberikan persembahan. Ada 3 cara yang dapat dilakukan. Cara yang pertama, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian menyimpannya untuk diserahkan ke gereja kelak pada saat kita telah diperbolehkan beribadah di gereja. Cara yang kedua, warga jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 898 514 7511 atas nama Trihera Setiawati. Rekening BNI dengan nomor rekening 111-219-7196 atas nama Mary Kristanti. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke nomor bendahara gereja 081 566 94538 untuk bukti transfer ke BCA dan 081 228 51495 untuk bukti transfer ke BNI. Cara yang ketiga, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian membawanya ke gereja setiap hari kerja, jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di konsistori gereja Melaten. Khusus untuk Pepantan Petompon, warga jemaat dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di rumah bakti Pepantan. Itulah cara yang dapat dilakukan warga jemaat dalam memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita, kiranya semua saudara sehat dan diberkati berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan kami. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kita semua senantiasa diberkati Tuhan dengan kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berbakti pada hari ini. Marilah Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kebaktian pagi ini segera kita mulai. Kebaktian pada saat ini kita lakukan dalam terang Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Tuhan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Yehovah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima firman Tuhan sebagai nats pembimbing atau introitus yang terambil dari Injil Yohanes 8. Injil Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 18, bait 1 dan 2. Kidung nomor 18, bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Engkaulah Allah yang menganugerahkan hidup dan kehidupan, menganugerahkan kekuatan dan kesehatan bagi kami umat ciptaan-Mu. Kami semua bersyukur ya Tuhan, karena kami semua masih Bapa perkenankan untuk melihat hari baru ciptaan-Mu beserta keluarga kami masing-masing untuk menikmati napas kehidupan pemberian-Mu. Bapa, kami bersyukur karena Bapa telah berkenan menyertai dan memberkati kehidupan kami selama 1 minggu yang telah kami lalui, di mana kami senantiasa boleh dikelilingi oleh berbagai berkat yang sudah kami peroleh dan kami rasakan, baik itu lewat pekerjaan kami ataupun dari orang-orang yang menjadi tangan-Mu untuk menolong dan membantu kami. Tuhan, terima kasih jikalau Engkau Bapa terus-menerus memberkati setiap aktivitas kami, sehingga apapun yang menjadi tugas dan kepelayanan kami, itu semua boleh terlaksana dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami sadar atas dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan selama kami hidup di dunia di hadapan Bapa, yang mengecewakan hati Bapa dan mengecewakan hati sesama. Kami akui semuanya di hadapan Bapa dan kami mohon pengampunan. Bapa Sorgawi, terlepas dari semua berkat yang telah kami peroleh, tentunya persoalan dan berbagai pergumulan juga kami alami. Bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini kedapatan sedang bergumul dengan sakit penyakit, kiranya Bapa berkenan memberkati dengan berkat kesembuhan. Bagi saudara-saudara kami yang hidup dalam kekurangan, menderita, kiranya Bapa memberkati dengan mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Untuk saudara-saudara kami yang menderita kesedihan karena ditinggalkan untuk selama-lamanya oleh keluarga yang dikasihinya, Bapa, hiburkanlah, beri kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidup di dunia yang masih panjang ini. Terima kasih Bapa, karena Bapa telah memberikan waktu buat kami semua untuk memeriksa kehidupan kami lewat firman-Mu yang akan kami terima dan kami renungkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu yang ditabur pada saat ini tidak akan berlalu begitu saja, tapi boleh masuk ke dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus kiranya senantiasa berkarya dalam hati kami masing-masing. Biarlah firman-Mu yang selalu menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami, baik dalam keluarga, dalam berjemaat, dan dalam bermasyarakat. Bagi kami keluarga-keluarga yang berbakti pada saat ini, kiranya di sepanjang minggu ke depan, Bapa senantiasa terus memberkati dengan kesehatan, kemampuan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Apakah kami sebagai orang tua, apakah kami sebagai anak-anak, agar senantiasa apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami boleh dapat terwujud. Doa syukur dan permohonan kami aturkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan ditaburkan pada saat ini terambil dari Injil Yohanes 6. Injil Yohanes 6 ayat 60 sampai dengan 71. Demikian firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu,
banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simeon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mau menerima firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan kembali dengan Kidung Jemaat nomor 10, bait 1 sampai 3. Pujilah Tuhan Sang Raja. Segala
Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah saya pada saat ini adalah beriman atau tidak sama sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apabila kita sedang menghadapi suatu makanan yang hendak kita makan, apa yang lebih dahulu kita pertimbangkan? Tentu terlebih dahulu kita melihat apakah suka atau tidak suka tentang makanan itu, atau bagaimana pengetahuan kita terhadap makanan yang tersaji. Apakah itu makanan sudah terbiasa atau masih asing bagi kita? Jikalau kita sudah pasti tahu bahwa makanan yang tersaji itu enak dan bermanfaat, maka pastilah kita tidak ragu-ragu sehingga kita mengambil dan memakan makanan itu. Sebaliknya saudaraku, jikalau kita tahu bahwa makanan itu tidak enak dan membahayakan bagi kesehatan kita, pasti kita tidak akan memakannya. Memang saudaraku, dalam kehidupan ini kita selalu diperhadapkan kepada banyak pilihan. Tapi pada gilirannya hanya terdapat 2 pilihan saja, yaitu yang kita anggap baik atau yang kita anggap buruk, atau terang dan gelap, atau percaya dan menolak, dan seterusnya. Sehingga kita harus mengambil suatu keputusan, yaitu ya atau tidak. Memang dalam kenyataan hidup tidak setegas itu, saudara. Sebab kadang kalau kita diperhadapkan kepada suatu persoalan yang membuat ragu-ragu, namun pada gilirannya ketika harus dipertegas akan menjadi jelas bahwa kita hanya diperhadapkan kepada 2 pilihan, yaitu ya atau tidak, menolak atau setuju. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan melalui Wahyu 3 ayat 15-16, dalam melakukan setiap pekerjaan sebaiknya panas atau dingin. Itu artinya dengan tegas untuk melakukan atau menolak untuk melakukan. Sebab jika suam-suam kuku, maka pada gilirannya akan dimuntahkan. Dalam Wahyu 3 ayat 15-16. Di sana berbunyi demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Demikian firman Tuhan. Maka dengan demikian jelas bagi kita semua bahwa sikap tegas dalam hidup ini sangat diperlukan, apalagi menyangkut iman percaya kita. Bila kita tidak tegas, maka pada gilirannya kita akan termasuk orang yang ditolak dan dimuntahkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih,
Setelah kita mencoba untuk mencermati perikop tersebut, ternyata kita dapat belajar dari pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid pada waktu itu. Kita dapat melihat dan mengetahui yang menjadi penyebab kemunduran para murid-murid waktu itu, bahkan menjadi tidak percaya. Antara lain yaitu yang pertama, teguran Tuhan Yesus yang begitu keras dalam Yohanes 6 ayat 26, yang oleh para murid itu sungguh-sungguh dirasakan begitu keras. Mereka merasa dipermalukan di depan umum atau di depan orang banyak. Padahal biasanya perilaku manusia yang negatif itu sangat sensitif sekali bila terkena singgungan dari orang lain. Apalagi pada saat itu mereka ditegur secara bersama-sama. Betapa malunya mereka itu di depan umum. Padahal perilaku yang demikian itu bila terkena singgungan sedikit saja sebenarnya sudah sakit sekali, apalagi sampai melehke keberadaannya. Maka tidak heran apabila mereka lalu meninggalkan Tuhan Yesus dan menendam sakit hati, memendam sakit hati kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, dalam mencermati dan mengikuti pengajaran Tuhan Yesus, ternyata tidak begitu mudah. Mereka tidak mengerti tentang apa yang diajarkan yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus. Dan mereka merasa tidak mendapat apa-apa dan tidak menemukan manfaat menjadi pengikut Tuhan Yesus. Apalagi ketika Tuhan Yesus mengajarkan mengenai roh dan tubuh, mengenai makan daging dan minum darah Tuhan Yesus. Semua itu termasuk menjadi alasan mengapa mereka harus mundur menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita pada saat ini mempercakapkan perikop ini, tentu sangat memahami bahwa sebegitu sulit untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus secara baik, yaitu dengan memahami seluruh pengajarannya. Mula-mula mungkin saja mereka memiliki pendapat bahwa menjadi murid Tuhan Yesus itu mudah dan enak, sehingga mereka mengambil keputusan untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Ingin makan, tidak usah bekerja. Sudah diberi makan oleh Tuhan Yesus sampai kenyang. Ketika motivasi yang tidak baik itu dibongkar oleh Tuhan Yesus secara terbuka di depan umum, tentu betapa malunya mereka itu. Sehingga menimbulkan luka batin yang sangat dalam. Yang semula simpati kepada Tuhan Yesus, tapi pada akhirnya menjadi antipati terhadap Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, keputusan para murid untuk meninggalkan Tuhan Yesus memang cukup memprihatinkan. Namun kita masih berbahagia ketika kita mencermati perikop selanjutnya, yaitu dalam Injil Yohanes 6 ayat 67 sampai 70, di mana 12 murid Tuhan Yesus yang lain itu masih menunjukkan kesetiaannya menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Hal ini dapat terlihat dari ungkapan atau pernyataan dari Simon Petrus yang sebagai wakil dari 12 murid tersebut. Mereka tetap memiliki alasan yang kuat untuk tetap menjadi pengikut Tuhan Yesus. Adapun alasan tersebut seperti terungkap pada Yohanes 6 ayat 68 sampai 69. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang
hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, belajar dari apa yang terjadi dalam perikop tersebut, lalu apa yang dapat kita manfaatkan sebagai jemaat Tuhan yang hidup pada zaman sekarang ini? Yang pasti bahwa belajar dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16 tadi, kita tidak boleh memiliki semangat yang suam-suam kuku. Oleh karena itu, untuk dapat memiliki semangat yang panas pun harus ada syaratnya, seperti yang telah disaksikan oleh ke-12 murid Tuhan Yesus melalui pernyataan Simon Petrus. Yaitu yang pertama, harus terlebih dahulu memiliki motivasi yang baik dan benar. Jangan sampai motivasinya hanya persoalan perut yang hanya dapat melemahkan iman kita, seperti mereka yang telah mundur dari murid Tuhan Yesus. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang mantap, sebab jika tidak memiliki pengetahuan yang cukup, mereka dengan mudah meninggalkan Tuhan Yesus Kristus dan meninggalkan gerejanya. Yang ketiga, memupuk kepercayaan melalui kehidupan bersama religius yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah gereja atau ibadah dalam keluarga. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita menjadi pengikut Kristus yang panas, artinya yang penuh dengan semangat, penuh dengan keyakinan, dan penuh dengan pelayanan. Karena kita yakin bahwa yang kita layani adalah Tuhan Yesus yang telah turun dari sorga dan yang sekarang telah kembali berada di sorga, yang menunggu dan akan menyambut kedatangan kita dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang penuh pengasihan, kami semua datang bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Kiranya Bapa Roh Kudus sendiri yang akan menerjemahkan dalam pikiran dan hati kami masing-masing, sehingga kami semua dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Bapa Sorgawi, berkatilah keluarga kami masing-masing, serta lindungi dari penularan COVID-19 yang masih belum punah dari muka bumi, sehingga kami semua dapat merasakan pemeliharaan Bapa dalam kehidupan kami dan merasakan kasih perlindungan Bapa. Terima kasih Bapa. Doa permohonan serta ucapan syukur kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan kembali dengan Kidung Jemaat 363 bait 1 sampai 3. Bagi Yesus kuserahkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami senantiasa mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan lupa dan selalu waspada bahwa kita masih hidup dalam pandemi COVID-19. Oleh karena itu kita harus senantiasa menerapkan protokol kesehatan yang sudah diperintahkan oleh pemerintah. Dan jangan sampai kita terlena karena wabah ini masih ada di muka bumi. Dan marilah kita kembali kepada kehidupan di dunia ini. Marilah berkat Tuhan kita terima, kita amini dan kita imani. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Kita pujikan Kidung penutup 375, bait kita pujikan 2 kali. Saya mau ikut Yesus.